Setelah kami melakukan observasi dan riset terhadap PT Putra Batam Jasa Mandiri Utama, kami menemukan bahwa perusahaan ini belum memiliki website company sebagai media informasi dan promosi digital. Saat ini, informasi mengenai perusahaan ini masih cukup sulit dan masih terbatas untuk ditemukan oleh calon pelanggan maupun mitra bisnis melalui internet. Di era digital yang sekarang, keberadaan website menjadi sangat penting karena sebagian besar masyarakat mencari informasi perusahaan melalui mesin pencari seperti Google. Nah, tanpa adanya website, perusahaan memiliki keterbatasan dalam memperkenalkan layanan yang dimiliki kepada masyarakat yang lebih luas. Project Scope. Ruang lingkup proyek yang kami kerjakan adalah merancang dan mengembangkan website company profile untuk PT Putra Batam Jaya Mandiri Utama. Website ini mencakup informasi mengenai profil perusahaan, visi dan misi, dan juga layanan yang kami tawarkan. Jasa logistik yang kami tawarkan, berupa informasi kontak, serta profil yang dapat digunakan oleh calon pelanggan untuk mengisi data diri dan menghubungi perusahaan apabila tertarik menggunakan layanan yang tersedia oleh kami. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, kami mengembangkan website company profile yang dapat menjadi media promosi dan informasi perusahaan secara profesional dan mudah diakses. Dengan adanya website ini, ketika mencari informasi terkait jasa logistik melalui internet, PT Putra Batam Jaya Mandiri Utama memiliki peluang yang lebih besar untuk ditemukan. Selain itu, website juga membantu meningkatkan kredibilitas perusahaan, memperluas jangkauan pemasaran, serta memudahkan calon pelanggan untuk mengenal perusahaan dan mengirimkan data atau permintaan layanan secara langsung melalui website. Selanjutnya saya akan menjelaskan desain ERD yang digunakan pada website company profile ini. Jadi ERD ini terdiri dari 3 entitas utama, yaitu admin, service, dan contact message. Entitas admin digunakan untuk menyimpan data administrator yang mengelola website seperti username dan password. Entitas service digunakan untuk menyimpan data layanan atau jasa yang ditampilkan pada website. Pada entitas ini, terdapat atribut ID admin sebagai foreign key yang menghubungkan layanan dengan admin yang mengelolanya. Relasi antara admin dan service adalah one-to-many, yang berarti satu admin dapat mengelola banyak layanan. Sedangkan entitas contact message digunakan untuk menyimpan pesan yang dikirim pengunjung melalui form contact. Entitas ini tidak memiliki relasi dengan tabel lain karena pengunjung tidak perlu melakukan login atau registrasi untuk mengirim pesan. Setelah ERD dibuat, kemudian dilakukan mapping ke bentuk tabel relasional yang terdiri dari tabel admin, service, dan message yang nantinya diimplementasikan ke dalam database untuk mendukung proses penyimpanan dan pengelolaan data pada website. Nah, pasti bakal orang bertanya, kenapa message tidak punya relasi? Jadi alasannya itu seperti yang tadi saya bilang, website company profile ini tidak memiliki fitur login atau registrasi pengunjung, sehingga data pengunjung langsung disimpan pada tabel message tanpa perlu entitas tambahan. Ini yang membuat struktur database lebih sederhana sesuai kebutuhan sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan DDL dan DML. Pertama-tama saya ingin menunjukkan table yang kami gunakan terlebih dahulu. Ada messages, service, dan admins. Berikutnya ada DDL untuk create table. Untuk table service, kami memiliki ID, name, description, icon, image, is active, dan created at. Untuk table admin, kami memiliki ID, username, email, password, dan created at. Dan untuk table message, kami memiliki ID, first name, last name, email, subject, message, its read, dan created at. Selanjutnya ada DDL alter table. Karena setiap table memiliki ID, maka setiap table harus ditambahkan primary key. Dan khusus untuk table admin, kami memerlukan unique key untuk username dan email agar memastikan akun yang digunakan itu memiliki username dan email yang berbeda. Selanjutnya ada DML. Dan yang pertama adalah messages. Messages menggunakan select untuk menunjukkan semua message yang ada. Kemudian ada update untuk mengupdate
status terbaca atau tidaknya sebuah message ketika dibuka oleh admin. Lalu ada insert. Insert ini digunakan untuk menyimpan data yang dikirim oleh user. Selanjutnya ada admins. Admins hanya menggunakan satu DML, yaitu select, untuk mencari tahu apakah username yang diinput itu ada di database atau tidak. Kalau misalnya ada, maka akan di-compare lagi passwordnya dengan password yang ada di database. Dan jika ada dan berhasil, maka user bisa login. Selanjutnya ada services. Services menggunakan select untuk menampilkan seluruh service yang ada di dalam database. Lalu ada update. Update ini ada dua. Yang pertama digunakan untuk mengedit services. Dan yang kedua adalah untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan services yang ada di dalam database. Lalu ada insert. Ini untuk membuat service baru. Dan ada delete untuk menghapus service-nya.